Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Sana Suryana. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama dari rumah. Saat ini kita akan berlanjut masih bahasan tentang bab 1, yaitu pengenalan TIK. Sebelumnya kita sudah bertatap muka di dalam kelas membahas sedikit pengenalan TIK, di mana TIK itu adalah singkatan dari teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi itu sendiri berasal dari dua suku kata, yaitu tekno dan logos. Tekno artinya cara, logos artinya logika atau masuk akal, sehingga teknologi bisa kita terjemahkan sebagai cara atau metode dalam menyelesaikan suatu masalah dengan berdasarkan kajian ilmu pengetahuan yang masuk akal atau yang logis. Kemudian informasi itu adalah data dan fakta yang tersimpan atau data dan fakta yang terdokumentasi. Kemudian komunikasi itu pengertiannya bisa kita sederhanakan sebagai saling memberi dan menerima informasi. Nah, untuk selanjutnya, sebelum masuk ke uraian materi pada hari ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu KD pengetahuan, KD keterampilan, dan sasaran pembelajaran. KD pengetahuan atau kompetensi dasar pengetahuannya ini kita akan mengenal lebih dalam perkembangan komputer dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengenal sosial media dan dampaknya. Selanjutnya kembali ke menu awal. Di sini akan disampaikan KD keterampilan, yaitu menggunakan media sosial secara baik dan bermanfaat dengan memperhatikan privasi dan hak orang lain. Selanjutnya yaitu sasaran pembelajaran, di mana kita akan berupaya mengenal perkembangan komputer dan teknologi, kemudian memahami media sosial dan dampaknya. Selanjutnya menyebutkan contoh media sosial dan dampak dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut yang terakhir yaitu uraian materi. Diawali dengan sejarah komputer. Istilah komputer itu sebetulnya berasal dari bahasa Yunani yang artinya, kalau di dalam bahasa Inggris, to compute, yang artinya menghitung. Nah, berawal dari mesin hitung yang sederhana itu, di Cina ditemukan yang namanya sempoa itu sekitar tahun 1621. Kemudian Blaise Pascal itu membuat sebuah kalkulator yang terbuat dari roda mekanik di tahun 1642. Kemudian dikembangkan kalkulator mesin ini oleh ilmuwan Jerman yang bernama von Leibniz itu di tahun 1694. Selanjutnya itu berkembang mesin komputer dengan kartu yang dilubangi sebagai penyimpanan datanya oleh Charles Babbage di tahun 1837. Nah, Charles Babbage ini dikenal sampai sekarang sebagai bapak komputer dunia yang pertama. Selanjutnya ada mesin aritmetik otomatis yang diberi nama Mach 1 oleh Howard Aiken itu di tahun 1944. Nah, sejarah komputer itu diawali dari komputer generasi pertama yang ciri-cirinya itu mempunyai komponen utama menggunakan tabung hampa udara, itu di tahun 1946 sampai digunakan 1959. Nah, ciri-ciri komputer generasi pertama ini masih banyak mengeluarkan panas dan membutuhkan ruang yang besar. Komponen utamanya yaitu tabung hampa udara, dan program ini dibuat dalam bahasa mesin dengan memori yang sangat kecil. Nah, selanjutnya komputer generasi pertama ini juga mempunyai ciri-ciri yang membutuhkan daya listrik yang cukup besar, kemudian penyimpanan datanya di dalam memori yang kecil,
dan mesin operasinya pun di dalam satu memori yang sangat terbatas. Kemudian menggunakan bahasa mesin dengan kode biner dan prosesnya relatif masih lambat. Nah, kemudian berkembanglah komputer itu di generasi kedua, yaitu diciptakannya transistor di tahun 1959 dan digunakan sampai kitaran tahun 1965. Nah, ciri-ciri komputer generasi kedua ini programnya dibuat menggunakan bahasa tingkat tinggi. Sudah tidak menggunakan lagi bahasa binary yang sangat panjang, tapi menggunakan bahasa COBOL, Fortran, atau ALGOL. Kemudian komponen utamanya itu menggunakan transistor sehingga tidak perlu memerlukan ruang yang begitu besar, dan kapasitas memorinya sudah bertambah dibandingkan dengan komputer generasi yang pertama. Ciri-ciri berikutnya itu ukuran fisiknya lebih kecil dari generasi pertama dan tidak terlalu membutuhkan daya listrik yang besar. Kemudian proses operasinya sudah mulai cepat. Selanjutnya komputer generasi ketiga, yaitu mempersingkat atau meringkas fungsi-fungsi dari kapasitor dibuat dalam bentuk integrated circuit atau biasa dikenal dengan istilah IC di tahun 1965 sampai digunakan sekitar tahun 1971. Ciri-ciri komputer generasi ketiga ini: daya listriknya lebih kecil, kemudian harganya mulai terjangkau dan diproduksi untuk kalangan umum, kemudian memori lebih besar, dapat melakukan multiprocessing atau multitasking, mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan. Kemudian tingkat softwarenya sudah mulai versinya meningkat. Kemudian diberlakukan disket sebagai media penyimpanan yang di luar dari komputer itu sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri yang berikut komputer generasi ketiga yaitu sudah menggunakan audio dan visual display, sehingga kita bisa mendengarkan suara dari proses atau pengolahan komputer itu sendiri. Kecepatan prosesnya ini bisa 10.000 kali dibanding dengan komputer generasi yang pertama. Kemudian selanjutnya komputer generasi yang keempat, yaitu mikroprosesor, itu dikembangkan mulai dari tahun 1971 sampai tahun 2000-an. Komputer ini sangat kecil karena menggunakan komponen utama yaitu mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip yang sangat kecil untuk memori komputer dan prosesor komputernya, dan menggunakan sistem LSI atau Large Scale Integrated. Selanjutnya komputer generasi kelima itu mulai sekarang sudah dikembangkan, yaitu Artificial Intelligence, sehingga komputer itu sudah dibuatkan keputusan sendiri, sudah diprogram untuk membuat keputusan sendiri, sehingga sensor-sensor otomatis menggunakan keputusan sendiri. Kemudian berikutnya fiturnya ini sudah semakin banyak, tidak hanya mengolah data, mengolah audio, mengolah informasi, mengolah data informasi yang sangat besar, kemudian kecepatannya sudah sangat tinggi. Oke, dari semua itu ada dampak teknologi terhadap masyarakat atau kehidupan kita sehari-hari. Media informasi dan komunikasi ini bisa menjadi hal yang positif karena kita sudah sangat mudah dalam menerima informasi dan melakukan komunikasi. Walaupun saat ini sedang pandemi, kita tidak tatap muka tapi bisa tatap HP ya, dengan menyerap informasi yang disampaikan oleh guru-guru di sekolah. Ini mempermudah proses, alat bantu pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian media hiburan ya, sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi hiburan seperti game dan lain sebagainya yang kita rasakan dari perkembangan teknologi saat ini. Nanti di bab berikutnya akan kita bahas dampak-dampak teknologi dan apa saja itu terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian tidak hanya berdampak positif ya teknologi itu, ada juga dampak negatifnya, yaitu cenderung individualis ya, lupa dengan sekitar, kita asik dengan kegiatan masing-masing ya.
Kemudian rentan terjadinya cyberbullying dan cybercrime. Dan konten negatif itu sangat pesat sehingga mental anak-anak, karakter anak-anak itu bisa terganggu ya dengan dampak-dampak konten negatif yang disebarluaskan di dunia internet melalui teknologi ini. Dan ya karena banyak fitur-fitur permainan itu akan melupakan belajar. Tugas kita sebagai pelajar itu bisa terlupakan. Oke, untuk bab 1 dikira materi yang disampaikan cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.